Halo, bertemu lagi dengan saya Erni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai teknik memasak. Teknik memasak terbagi menjadi dua, yaitu ada panas basah dan panas kering. Panas basah itu metode di mana panas dihantarkan pada makanan melalui air, bisa kuah, saus, dan lain-lain, ataupun uap. Untuk metode kering itu metode di mana panas dihantarkan oleh udara panas, logam panas, radiasi, atau minyak tanpa menggunakan air atau kelembaban. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu dengan lemak dan tanpa lemak. Setiap metode memasak yang digunakan akan memberikan hasil akhir yang berbeda satu sama lain. Pada metode panas kering, hasil masakan yang berkurang kadar airnya, berat makanan matang akan berkurang dibandingkan sebelum dimasak, makanan menjadi kering, kecoklatan, dan bila terlalu lama akan menjadi keras dan alot. Sebaliknya, metode panas basah, makanan menjadi lunak, volume dan berat bertambah, mudah dimakan karena lunak, dapat mengurangi kerusakan zat gizi yang ada dalam makanan. Ada 7 teknik metode yang termasuk dalam metode panas basah. Di antaranya, pertama itu ada boiling atau merebus. Boiling atau sering disebut masyarakat Indonesia dengan merebus, teknik ini merupakan cara memasak yang paling mudah. Karena dengan hanya merendam bahan makanan di dalam air yang mendidih, kemudian kita tunggu aja hingga matang, lalu ditiriskan. Selesai, makanan sudah siap untuk disantap. Lalu untuk cara merebus itu ada 2 cara. Yang pertama, merebus dimulai dari air dingin, yaitu ketika kita melakukan perebusan suatu bahan makanan, dimulai dari air dingin menjadi mendidih, sehingga cairan perebusan akan secara perlahan masuk ke dalam bagian dalam dari bahan makanan yang kita rebus. Mengambil sari dari bahan makanan tersebut untuk ditarik keluar bercampur dengan air perebusan dan pematangan dilakukan secara perlahan. Cara ini sangat tepat untuk merebus daging yang masih ada tulangnya, sehingga ekstra kaldu akan didapatkan untuk hasil maksimal setelah mendidih beberapa saat. Api dikecilkan dan proses perebusan dilakukan perlahan. Teknik ini dinamakan simmering. Lalu untuk cara yang kedua itu ada merebus dimulai sewaktu air sudah mendidih. Merebus dengan cara ini akan menciptakan bahan yang direbus, permukaan luar bahan makanan akan terbentuk lapisan luar yang menjaga agar sari dari bahan tidak banyak keluar. Bahan tidak kematangan. Teknik ini sangat tepat untuk memasak seperti pasta, mie, bihun, sayuran untuk salad, untuk lalapan, pecel, dan lain-lainnya. Kebaikan menggunakan metode boiling itu ada beberapa. Pertama, bahan makanan menjadi lebih mudah matang, sesuai untuk memasak dalam skala besar. Metode cukup aman dan sederhana, dapat membunuh bakteri patogen. Waktu yang singkat, maka nilai dan warna sayuran hijau dapat dipertahankan. Secara maksimum, ketika waktu memasak diminimalis dan api diperbesar. Panas yang tinggi selama proses perebusan dapat membuat sayuran cepat matang, meskipun waktu masak cuma sebentar. Untuk teknik memasak selanjutnya itu ada poaching, memasak dengan air hampir mendidih. Teknik memasak yang mirip simmering, hanya titik didih airnya lebih rendah. Makanan yang dihasilkan akan lebih lembut. Teknik poaching adalah teknik merebus, namun dengan cara menggunakan api yang kecil. Biasanya teknik poaching digunakan untuk membuat poached egg atau telur setengah matang gitu ya. Telur yang sudah matang di luar, namun pada saat dibelah, kuning telurnya meleleh layaknya kayak keju mozzarella kayak gitu ya. Caranya bubuhi air dengan garam dan cuka untuk menghilangkan bau amis dari telur. Jerang air hingga hampir mendidih.
Masukkan telur ke tengah air. Masak sekitar 5 menit hingga matang. Tiriskan dengan sedat berlubang. Lalu selanjutnya itu ada simmering. Teknik simmering merupakan teknik yang sama-sama direbus, akan tetapi teknik ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada dua teknik merebus sebelumnya, dan menggunakan api kecil dengan suhu kira-kira sekitar 96 derajat Celcius. Dengan merebus menggunakan waktu yang lebih lama akan membuat kuah menjadi lebih wangi, lebih berwarna, serta memiliki rasa yang lebih mantap ya. Karena bumbu atau bahan makanan direbus membuat kandungannya keluar secara sempurna. Agar proses simmering lebih sempurna, dididihkan terlebih dahulu masakan, baru dikecilkan apinya. Jadi setelah airnya mendidih, baru dikecilkan apinya ya. Biasanya teknik simmering sering digunakan untuk merebus tulang agar mendapat kaldu yang gurih. Dapat juga digunakan dalam memasak soto, rawon, kuah bakso, dan lain-lainnya. Untuk metode yang selanjutnya ada stewing atau mengungkep. Teknik stewing merupakan sering disebut dengan teknik mencampur. Biasanya liquid atau cairan yang dicampur bisa berupa kaldu, susu, santan, kecap, minyak ikan, saus tiram, dan bumbu-bumbu lainnya yang berbentuk cair. Proses pemasakan berlangsung lama di atas api kecil sehingga bumbu meresap ke dalam masakannya tadi ya. Liquid yang dicampur dengan bahan masakan biasanya tidak terlalu banyak atau sedikit, karena apabila kebanyakan dan terlalu sedikit akan membuat rasa terlalu keras atau hambar. Makanan yang bisa menggunakan teknik stewing itu yaitu biasanya itu ada opor, semur, lodeh, dan lain-lainnya. Lalu untuk teknik memasak selanjutnya itu ada braising. Braising mungkin menjadi teknik memasak yang lama karena membutuhkan waktu bisa mencapai 12 jam. Biasanya daging direndam terlebih dahulu dengan menggunakan cairan bumbu atau yang disebut dengan marinasi hingga beberapa jam. Setelah direndam, daging akan di oven hingga kering. Kemudian kita harus merebus di air bumbu sampai hampir habis ya. Biasanya yang sering menggunakan teknik braising itu adalah masyarakat Western. Biasanya teknik ini untuk memasak iga sapi. Lalu metode selanjutnya itu ada steaming atau mengukus. Steaming adalah teknik dasar memasak basah dengan dikukus menggunakan alat kukus dan diisi dengan air mendidih di dalamnya. Cara mematangkan makanan dengan uap air panas yang keluar melalui lubang-lubang saringan dalam dandang tertutup. Teknik ini bisa dipakai untuk membuat nasi tim, mematangkan sayuran, kentang, ikan, serta potongan daging atau ayam tipis. Makanan yang dikukus bentuknya tidak berubah dan rasanya lebih alami, karena tidak tercampur dengan air langsung gitu. Kandungan zat gizi tidak banyak terbuang. Makanan yang dimatangkan dengan teknik ini cocok untuk yang sedang berdiet. Lalu untuk teknik yang selanjutnya itu ada blanching, proses perebusan sayuran secara singkat untuk mempertahankan tekstur dan warnanya. Biasanya itu membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit. Setelah direbus, sayuran direndam di dalam air es. Tujuannya untuk menghentikan proses pematangannya. Lalu untuk ada 6 metode teknik memasak yang termasuk dalam metode panas kering. Di antaranya, pertama ada deep frying, merupakan teknik memasak dengan minyak yang banyak. Bahan masak harus digoreng secara terendam seluruhnya. Teknik ini akan menghasilkan makanan yang renyah di luar dan juicy di bagian dalamnya. Makanan yang sering menggunakan teknik ini yaitu fried chicken. Menggoreng dapat menggunakan alat khusus frying, baik elektrik maupun panci deep frying, ataupun dengan wajan yang bulat yang biasa digunakan gitu ya.
Agar hasilnya baik, bahan makanan disarankan dalam keadaan kering ataupun tidak banyak air yang menempel. Potongan bahan makanan diupayakan ukurannya sama agar matangnya itu bisa merata. Hasil masakan dengan teknik ini berkulit kering, gurih, dan berwarna kuning kecoklatan. Lalu untuk metode panas kering yang selanjutnya itu ada shallow frying atau pan frying. Shallow frying merupakan teknik memasak yang hanya menggunakan minyak yang dangkal, jadi kayak sedikit aja gitu ya. Bahan makanan akan dibolak-balik hingga memiliki kematangan yang pas dan merata. Biasanya teknik ini untuk memasak tempe, telur, daging ikan, dan beberapa gorengan lainnya. Lalu untuk metode panas kering yang selanjutnya itu ada saute. Teknik ini sering disebut dengan menumis. Dengan menggunakan minyak yang sangat sedikit, berfungsi untuk menjaga kandungan gizi sayuran agar tidak hilang. Umumnya teknik memasak menumis ini digunakan untuk mematangkan bumbu, tapi bisa juga untuk memasak sayur-sayuran seperti tumis kangkung, tumis kacang panjang, tumis buncis, dan lain-lainnya. Untuk metode selanjutnya itu ada roasting. Roasting biasanya untuk memasak daging yang bisa daging kalkun, sapi, kambing, dan lain-lainnya. Masyarakat Indonesia biasa menyebutnya dengan cara memanggang. Bahan masak akan dimasukkan ke dalam oven, kemudian ditutup hingga matang. Lalu metode selanjutnya itu ada grilling atau broiling. Grilling itu memanggang di atas arang secara langsung, jadi makanan bersentuhan dengan api dan arang. Contohnya itu ada kambing guling, ada sate ayam, sate daging, dan ikan panggang. Sepintas teknik memasak grilling dan broiling ini hampir sama ya. Hanya saja pada teknik memasak broiling, makanan tidak langsung menyentuh api atau arang. Pemanasannya dilakukan di dalam oven atau induction oven. Untuk metode yang terakhir itu ada baking. Baking dilakukan dengan oven tertutup dan makanan dibiarkan terbuka. Suhu panas datang dari segala arah sehingga mematangkan makanan secara sempurna. Temperatur saat baking umumnya rendah sehingga makanan dipanaskan secara perlahan dan merata. Metode baking ini lebih sering ditekankan pada masakan kue atau roti. Oke, sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai metode memasak. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran Boga Dasar 1 ini, dan selamat belajar.